dalam partisipan yang Amin. akan bersharing agar yang diceritakan agar dapat menyenangkan hati Tuhan, yang Tuhan bekerja di jiwa yang Roh Kudus membimbing agar Tuhan dapat kita dapat membantulah yang dengar agar kita Amin. lebih lagi dapat melayan Tuhan dengan betul dengan jujur dengan segenap hati Amin. Yes. nanti Ibu Tia akan bagi bimbingan puji-pujian Amin. lagu agar lagu yang kami nyanyi dapat menyenangkan hati Tuhan, Roh Kudus, Bapa Amin. uh, Yesus dengan Haleluya. Bapa Tuhan Yesus yang kita percaya dengan Roh Kudus dalam nama Yesus yang percaya kata amin okey. Amin. 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 Baik. Baik. Makasih Pak Peter Ho buat pujiannya. Ya, kita angkat pujian. Saya sudah kirim di grup ya. Nanti Pak Andre, nanti saya masukkan di grup ya Pak Andre ya. Ya, saya sudah kirim lagunya itu eh, Tahta Suci sama bersama Yesus ya. Kita angkat pujian ini, biarlah pujian kita di hadapan Tuhan menjadi dupa yang harum, menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian ini. Ini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji. Mari memuji. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Katakan kita masuk. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya. Dari awal kita angkat pujian ini lagi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita masuk hadiratnya bersama para malaikatnya. Kini saatnya berdiri di altarnya. Haleluya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Kudus hadir di sini. Katakan kita masuk. Kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku.
Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk tahta sucinya bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami datang menghadiri tahta-Mu yang kudus. Kami berdiri di altar-Mu Bapa. Kami memuji Engkau. Kami mengangkat tangan kami untuk menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang maha hadir. Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau hadir di segala tempat. Haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau di pagi ini bersama para malaikat-Mu Tuhan. Yesus baik, Engkau baik. Tiada yang seperti Engkau, tiada yang sedahsyat Engkau. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Raja. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik, bagimu tiada yang mustahil. Syukur hanya bagimu, bersamamu kami menang, bersamamu kami kuat. Terima kasih Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa menolong kami. Haleluya, haleluya. Syukur bagimu, syukur ya Tuhan, Engkau telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu, menjadi ahli waris-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus, kalau pagi hari ini Engkau masih berikan kami kesempatan untuk mengucap syukur, menikmati napas kehidupan, mengucap syukur buat segala apa yang Tuhan percayakan di pagi ini. Napas kehidupan, oh haleluya, luar biasa Engkau. Terima kasih buat keluarga kami, buat istri, buat suami, buat anak-anak, buat cucu, menantu kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, Tuhan bangunkan kami untuk datang menyembah Engkau bersama para malaikat-Mu. Sungguhlah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang ajaib dalam hidup kami. Sepanjang hari ini kami percaya Tuhan, Engkau juga tetap setia. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kau Bapa yang baik buat kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Hanya bersama Engkau Tuhan kami bisa menang. Bersama Engkau Tuhan ada jalan keluar untuk setiap masalah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Diberkatilah kami yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kami setiap orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Raja kami. Syukur hanya bagi-Mu, syukur, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa yang baik. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus
ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Katakan Yesus. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, baik, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Katakan sekali lagi, Yesus anak domba Allah. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Dia Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah anak domba Allah yang mati untuk dosa kami, untuk menebus seluruh umat manusia. Engkaulah tabib yang ajaib, yang sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit apapun di muka bumi ini. Engkau juga yang menguduskan kami, sehingga kami layak menghampiri tahta-Mu. Engkau juga membenarkan kami, sehingga kami layak dianggap sebagai anak. Oh, terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya satu hari ini kami berjalan bersama dengan Tuhan. Bersama Yesus kami akan melakukan perkara yang besar. Kami akan menjadi saksi-Mu. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Pasti ada jalan keluar. Inilah doa kami. Inilah harapan kami hari ini. Inilah kerinduan kami Tuhan untuk setiap masalah kami. Kami percaya Yesus adalah jawaban. Engkaulah jawaban dari setiap masalah kami. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus jawaban. Amin. Dalam hidupku, Yesus jawaban. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku. Sekali lagi Yesus jawaban. Yesus jawaban dalam hidupku. Yesus jawaban yang ku perlu. Tabib pembaptis, tabib pembaptis, juru selamatku. Oh haleluya, harapanku.
Nabi Pembaptis, Juru Selamatku. Oh haleluya, harapanku, harapanku, harapanku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah jawaban di hidup kami. Engkaulah harapan di hidup kami Tuhan. Tanpa baptisan dalam nama Tuhan Yesus, kami tidak dapat masuk surga. Tanpa kami lahir kembali, kami tidak dapat masuk surga yang kekal. Bapa, kami bersyukur kalau kami sudah Engkau pilih, kalau kami sudah dibaptis, kalau kami sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga hati kami terus haus, terus lapar untuk terus boleh mendengarkan sabdamu, mendengar kesaksian teman-teman kami. Bapak, teman-teman kami yang bergabung Tuhan, kami percaya Engkau juga tetap menjaga mereka, tetap memelihara mereka, terutama Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah kasih setia Tuhan Engkau nyatakan senantiasa. Terima kasih buat pagi ini. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Baik. Haleluya, Pak Andre. Ya, jadi berarti kita tiga harus bersaksi nih. Pak Andre dulu, baru Pak Peter, nanti terakhir saya. Silakan Pak Peter. Pak Peter, Pak Andre, maksud saya. Ya, selamat pagi semua. Ya, dimana ada 2 atau 3 orang berkumpul atas namaku. Ya, namaku loh ya. Nah, Tuhan hadir. Amen. Ya enggak? Jadi enggak perlu nunggu Amen. Sampai 5.000 orang di Zoom itu enggak perlu. Tapi kalau ada ya enggak apa-apa juga. Ya toh? Amin. 2 atau 3 orang. Firman Tuhan loh. Firman Tuhan itu kebenarannya dan amin kan? Ya. Amin. Inilah saya bersyukur ya hari ini bisa dengarkan puji-pujian ya hari ini. Wah, ya disinilah kita bersyukur ya masih diberi kesempatan, masih diberi nafas kehidupan, ya toh. Itu kan suatu anugerah, ya toh. Waktu saya diminta Bu Tiar mau bersaksi ya, nggak ada alasan untuk saya nggak punya kesaksian, nggak mungkin, karena Tuhan tuh tetap terus bekerja kan setiap hari. Dan setiap hari itu selalu baru kalau kita mau jujur. Itu kan tapi ada juga orang yang saya nggak ada kesaksian biasa-biasa. Nggak ada cerita lah. Kesaksian itu pasti luar biasa. Kan Tuhan yang bekerja, bukan kita. Nah, kadang juga ada saya nggak punya kesaksian. Kalau mau bersaksi nggak usah tunggu ayam itu bertelur emas baru bersaksi. Bersaksi ini spektakuler loh Pak Peter. Kesaksian saya melihat ada ayam bertelur emas. Nggak perlu nunggu itu, nggak perlu. Ya meskipun mungkin juga bisa juga, ya bisa juga. Tapi nggak perlu nunggu itu kan setiap hari Tuhan tetap bekerja, ya nggak? Nah ini penting. Jadi kesaksian itu kan memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan yang bersaksi. Enggak, kita memuliakan nama Tuhan. Itu poinnya. Nah, di sini bersyukur ya hari ini kita dengar lagu puji-pujian ya. Puji-pujian dari Ibu Tiar ya. Jadi semua ini memang kita harus terus memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah ya dengan benar ya. Jangan sampai memuji yang lain. Nah, disinilah kalau kesaksian itu kan bagaimana Tuhan merubah setiap kita ya. Gak mungkin lah kita nggak punya kesaksian, itu nggak mungkin. Setiap hari Tuhan bekerja loh. Nah, saya mau cerita ya mengenai bagaimana saya diubahkan Tuhan. Ya seperti saya lahir di keluarga yang sudah percaya, ya kan? Percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya, ya, dari keluarga yang percaya dan otomatis anak-anaknya semua orang percaya. Kan meneruskan aja, ikutin apa yang diperintahkan oleh orang tua waktu itu masih kecil kan. Ya kalau orang tua ke gereja ya kita ikut ke gereja.
Ya kan, orang tua kan orang percaya. Nah disitulah kita ternyata, saya belum tahu, ya percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sebagai rutinitas agamawi. Tapi saya nggak sadar waktu itu. Kan saya penting orang percaya, ya enggak? Saya nggak pernah bunuh orang, nggak menipu orang, nggak pernah fitnah orang. Cukuplah saya berbuat baik, kan begitu, ya enggak? Nah, disinilah saya belum tahu bagaimana sebetulnya orang pengikut Kristus ya. Nah, disinilah kita flashback ya, saya flashback aja. Waktu sekitar tahun 2000 itu saya bekerja ya, saya bekerja, tapi waktu tahun 2000 itu saya bekerja di lepas pantai, Pak Peter. Ya, Pak Peter mungkin tahu ya, lepas pantai. Nah, sering ke Malaysia ya, di offshore ya, lepas pantai itu offshore ya, pasang pipa, oil and gas lah ya, oil and gas. Nah, sekitar tahun 2000-an itu harga minyak drop, meluncur terjun bebas harga minyak. Ya, mungkin masih ingat ya Pak Peter ya, waktu itu harga minyak terjun bebas. Akibatnya apa? Proyek-proyek lepas pantai, proyek-proyek pengeboran, proyek-proyek konstruksi lepas pantai ditunda, ada penundaan. Jadi orang-orang ya termasuk saya yang bekerja nggak bekerja. Kalau di rumah kira-kira ada gaji nggak? Ada salary nggak? Nggak ada. Ya tuh, saya pikir ditunda, pekerjaan ditunda ya sekitar 2 bulan 3 bulan lah, nanti kita kerja lagi. Ternyata apa yang terjadi? Tidak ada kerja loh Pak Peter. Sampai berapa? 1 tahun 12 bulan. Kira-kira gimana Pak Peter? Biasanya kita terima gaji setiap bulan ya, terima salary ya, tiap bulan terima salary. Tiba-tiba nggak ada salary, nggak ada pemasukan. Kira-kira bagaimana perasaannya? Bisa, kan ada tabungan, ya nggak? Kan begitu orang berpikir kan. Saya pun berpikir juga, masih bisa lah di handle 3 bulan oke. Lama-lama gunung yang besar pun kalau dicangkul setiap hari, setiap detik, kira-kira gunung itu bisa rata nggak? Bisa rata. Termasuk saya. 1 tahun Pak, nggak kerja. Apa yang terjadi? Habis. Mobil, motor habis. Televisi habis. Benar ini nggak bohong. Bahkan sepeda saja, sepeda jelek ini, habis diambil orang. Karena nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar dan untuk makan sehari-hari. Kalau orang dulu minum air untuk menghilangkan haus kan, ya nggak Pak Peter? Kalau kita haus kan minum air kan Pak Peter ya, benar kan? Nah, tapi saya sekeluarga minum air bukan karena haus, karena lapar Pak Peter. Karena saya lapar, kami keluarga lapar, jadi saya minum air. Ya kita minum air lah. Bisa kenyang nggak? Sementara bisa Pak. Nah, tapi itu nggak bisa. Ya, ada saja cara Tuhan bekerja. Ya. Ada orang yang kirim pisang. Nah, pisang lah, pisang 1 sisir lah ya. Ada. Kita makan pisang lah. Benar ini, pisang sama minum. Ya, itu. Nah, di situ saya masih beribadah di gereja yang lama. Ya, gereja lama lah, saya nggak perlu sebutkan. Gereja lama, Lutheran. Ya.
gereja Lutheran aja lah. Ya, pasti sudah paham ya apa itu gereja Lutheran. Ya. Waktu itu saya ke gereja ya jalan kaki dari rumah ke gereja kira-kira sekitar 4 km, 4 km. Jalan lumayan juga, jalan kaki karena mau naik becak. Becak itu apa bahasa Malaysia ya? Becak juga ya, tricycle ya, tricycle. Oke. Becak ya, nggak naik becak, tapi nggak naik becak. Sekarang duitnya nggak ada, duitnya hemat lah ya. Ada tapi untuk hemat lah. Saya jalan kaki saja. Saya pikir jauh juga nih, tapi ternyata setelah saya jalan kaki itu saya tempuh sekitar ada 25 menit. Saya jalan kaki rileks saja. Sambil berjalan saya berdoa. Doa apa? Doa Bapa kami, Pak. Ya doa-doa itu yang saya dapatkan waktu itu masih apa ya agama yang lama, gereja yang lama. Saya berdoa Bapa kami sampai di gereja ya lumayan juga, keringat juga. Saya gereja. Nah, pulangnya saya melihat ada spanduk ya, ada apa itu? Spanduk itu bahasa Malaysianya apa itu? Pamflet ya, pamflet ya. Ada KKR. Apa itu KKR? Oh, Kebangkitan Kebangunan Rohani. Oh, jam berapa? Jam 5 sore. Oke. Saya datang. Jam 5 sore saya datang, namanya KKR Kebangkitan Kebangunan Rohani. Saya bawa Alkitab. Nah, waktu itu pendetanya yang mimpin itu dari Jakarta. Ya. Dia bilang, ayo kita buka Alkitab, kita harus samakan. We all in the same page ya. Kita harus bicara dengan satu bahasa. Kita buka ya Alkitab ya. Waktu itu belum ada LCD atau apalah. Dia aja tulis di papan tahun 2000-an masih di papan tulis pakai spidol ya. Yohanes 1 ayat 1. Oke, baca, buka. Disitulah saya tidak bisa buka Alkitab. You believe it or not. Saya tidak tahu di mana itu ayat Yohanes itu, saya tidak tahu. Karena sebagai orang beragama yang lama, ya gereja yang lama, itu tidak dimotivasi untuk baca Alkitab. Yohanes 1 ayat 1. Di mana Yohanes? Saya kayaknya pernah baca itu Yohanes 1 ayat, tapi di mana itu barang? Kan Alkitab cukup tebal, ya enggak? Saya cari enggak ketemu, Pak. Nah, saya tengok sebelah saya itu anak muda. Saya kenapa dia cepat sekali dia sudah dapat dia? Saya intip, saya tengok dia punya halaman berapa. Oh, rupanya agak ke belakang. Saya rupanya cari Yohanes 1 ayat 1 di depan perjanjian lama. Saya tidak tahu tuh perjanjian lama, perjanjian baru, saya tidak tahu. Jujur saya tidak tahu. Oke, saya tangkap Yohanes 1. Oke, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi Yohanes 1 ayat 1 itu adalah kebenaran firman Tuhan. Adalah the highest authority. Otoritas tertinggi ada di Alkitab. Jadi bukan di gereja. Gereja, pastor, pendeta harus tunduk kepada Alkitab. Karena Alkitab kebenaran ya dan amin. Karena firman Tuhan. Bukan Alkitab harus tunduk gereja, bukan. Gereja, pastor, pendeta harus tunduk pada Alkitab. Wow, saya baru mengerti. Wow, luar biasa di Yohanes 1 ayat 1 membuka cakrawala ke saya. Disitulah saya mengerti bahwa Alkitab adalah the highest authority. Oke, setelah itu saya pulang. Nah, saya di situ saya mulai pelan-pelan baca Alkitab. Ya, disitulah. Kira-kira Pak Peter, Ibu Tiar, kalau saya tidak diproses Tuhan, hancur-hancuran ekonomi, keluarga, kalau saya tidak dihancurkan, kira-kira saya bisa kenal Tuhan
kira-kira saya bisa kenal dengan Alkitab? Mungkin tidak. Mungkin saya sebagai orang-orang Kristen yang sontoloyo saja. Minggu ke gereja, Senin sampai Sabtu, ya biasa-biasa. Minggu ke gereja lagi, Senin sampai Sabtu, biasa-biasa. Bukankah kita sudah ditebus oleh darah Kristus? Ya enggak? Darah Kristus jangan sampai ditumpahkan untuk sia-sia kepada orang-orang yang biasa-biasa. Darah Kristus ditumpahkan untuk orang-orang yang luar biasa, yang lebih dari pemenang. Disitulah Amin. saya mulai baca Alkitab pelan-pelan, baca, mengerti, ada perjanjian lama, perjanjian baru. Just a simple thing. Simple thing. Tapi untuk saya tak paham dulu, saya tak paham tuh. Nah, tapi saya sudah mulai paham, saya mengerti, nah, saya pelan-pelan diubahkan dengan cara, ya ini cara Tuhan mengubahkan, ya, mengubahkan hidup kita, ya toh, menghidupkan hati kita, hati kita semua. Nah, seperti Nabi Yoel, ya, kalau kita baca di Yoel 2 ayat 13, ya, saat kita menyadari dosa-dosa kita menyesal, kita menangis dengan hati yang hancur. Itulah yang diungkapkan oleh Nabi Yoel, kan? Koyakkanlah hatimu dan bukan bajumu. Maksudnya bukan dengan yang ada tertampak di luar. Tapi hati kita itu penting. Jadi kita harus rela, ya, berbuat demikian karena dua alasan. Yang pertama, Tuhan mengenal hati kita. Tuhan kenal loh hati kita dan segala sesuatu yang ada di dalamnya, ya. Mazmur 44 ayat 22, ya. Dan yang kedua, alasan kedua, kita tidak bisa loh merubah hati kita. Nggak bisa. Omong kosong kalau kita bisa merubah hati kita. Kecuali Tuhan, ialah yang sanggup mencabut hati yang sekeras batu. Yes. Dan menggantikannya dengan hati yang lemah lembut. Yeskiel 36 ayat 26. Ya. Jadilah itulah kesaksian saya, ya, bagaimana Tuhan mengubah hati yang keras, roh agamawi, rutinitas agamawi, sekedar enggak bunuh orang, enggak fitnah orang, ternyata tidak cukup. Kita harus menjadi semakin serupa dengan gambar-gambar. Banyak cerita disitulah saya bertobat, anak-anak saya bisa bertobat, istri saya sudah bisa bertobat, bisa lahir baru, dan saya bersyukur waktu di KKR itu kita menulis di buku tamu, kan, nama, alamat. Nah, itu 1 minggu kemudian saya dikunjungi oleh pendeta. Ya, pendeta. Saya pikir, apa ini kok dia bisa tahu? Saya sudah lupa bahwa saya sudah pernah menulis itu. Kok bisa tahu nih alamat saya, kan agak di kampung saya dulu waktu tinggal. Ya. Kok bisa tahu? Pak, saya perkenalkan dia suatu di gereja dari gereja apa itu. Saya berpikir ini orang menyesatkan karena saya waktu itu berpikir bahwa agama yang di luar agama saya, ya, Lutheran itu yang saya rutinitas agamawi itu, ya, saya kira sudah paham semua, ya. Itu sesat, walaupun Kristen, walaupun sama-sama Tuhannya, sama-sama salibnya, tapi itu sesat. Tapi saat itu saya mengerti KKR bahwa dia tidak pernah bilang pada mulanya adalah agama Kristen, enggak. Pada mulanya adalah agama gereja enggak. Pada mulanya firman. Jadi otoritas kita firman Tuhan. Jadi gereja kalau tidak mengikuti firman itu adalah gereja-gerejaan, sekedar rutinitas. Rutinitas apa yang terjadi? Sama waktu Tuhan Yesus memberi mukjizat, memberi makan lebih dari 5.000 orang, ya. Dengan modalnya apa?
Rotinya 5 roti. satu kontainer? Enggak loh. Rotinya cuma 5. Ikannya Haleluya. satu kapal ikannya? Enggak. Ikannya cuma 5 roti 2 ikan. Kecil-kecil lagi. Amin. Ternyata sanggup memberi makan 5.000 orang. Masih tersisa berapa? 12 bakul. Wow, keren. Ya enggak? Amin. Amin. 12 bakul. Ada sisanya loh. Modalnya apa? Cuman 5 roti 2 ikan. Tapi waktu Tuhan Yesus mengucap syukur ya, berdoa pada Bapaknya surga, ternyata 5 roti 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Laki-laki loh, belum termasuk wanita, belum termasuk anak-anaknya. Berarti kira-kira berapa itu kira-kira? Kalau satu keluarga punya dua anak saja, ya toh? Berarti berapa tuh? 5.000 jadi berapa itu? Jadi 20.000. Oh iya, wow ya, luar biasa kan? Nah, punya istri, punya anak, nah, bayangkan. Jadi mereka itu melihat dengan mata kepala sendiri kan, bahwa Tuhan membuat mujizat. Tapi pada waktu Yesus disalib, kemana yang 5.000 itu? Gak ada satupun. Karena apa? Pengikut bukan murid. Nah, sekarang mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing dengan jujur. Apakah kita pengikut atau murid? Kalau pengikut, ya seperti tadi, yang 5.000 orang makan sampai kenyang, melihat Yesus membuat mujizat, melihat dengan mata kepala sendiri loh. 5.000 orang. Tadi waktu Yesus disalib, kemana yang 5.000? Satu pun nggak ada. Hanya murid-murid saja yang ada di situ waktu Yesus disalib. Sekarang bertanya jujur kepada kita, masing-masing kepada kita. Apakah saya hanya pengikut ataukah murid? Itu? Ataukah murid? Ya. Kalau cuma pengikut, biasanya BCA. Apa itu BCA? Banyak cari alasan. Itu BCA. Ya, oh saya sibuk, Yesus disalib, saya sibuk, saya lagi sibuk dengan ini kok, anak saya lagi ini, lagi itu, saya lagi sibuk dengan ladang saya, kebun saya. Banyak BCA, banyak cari alasan BCA. Nah, jangan-jangan kita juga masih seperti itu, ya. Hanya pengikut, karena firman Tuhan kan, if you murid-muridku ya. Amen. Kita harus mengikuti perintah. You have to follow my commandment. Ya. If you love me, ya Pak Peter ya, if you love me, you have to follow my commandment. Nah, sekarang kalau kita hanya sebagai pengikut, bukan sebagai murid, ya seperti tadi 5.000 orang itu, sama, Pak, yang BCA. Nah, semoga kita dididik dengan siraman-siraman rohani, iman kita bisa lebih bertumbuh, berbuah, ya, berbuah 30, 60 bahkan 100 kali lipat. Amin. Ya itu saja, mudah-mudahan kita bisa introspeksi diri kita sendiri. Apakah kita pengikut Kristus atau kita murid Kristus? Karena firman Tuhan bilang ya, if you love me, you have to follow my commandment. Alright? Mantap. Oke, terima kasih Butiar, terima kasih Pak Peter, teman-teman ya. Mungkin teman-teman yang belum sempat hadir ya, kita ada kesibukan. Atau mungkin BCA juga. Ya enggak? Ya. Oke. Alright. Lanjut. Waduh, wow, luar biasa ya. Pagi hari ini kita dapat siraman rohani, kesaksian juga yang sangat-sangat menguatkan ya. Dan juga itu tadi
boleh introspeksi. Ya benar ya, kalau pikir-pikir ya begitu. Perjalanan rohani itu tidak mudah. Tadi seperti Pak Andre bilang ya. Nah, kami juga mengalami itu ya, banyak proses yang kita alami. Tapi saya belajar dari Pak Andre tadi, kata-kata kalau tidak mengalami itu, mungkin eh, juga tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Iya, Ya, betul. itu yang luar Baik. biasa. Saya ambil hikmahnya. Amin. Pak Andre, terima kasih. Ya, di setiap proses kita, ya di keluarga, di pekerjaan, bahkan bermasyarakat juga selalu ada ya proses itu. Tuhan izinkan, tapi kita terus belajar dan belajar. Ya, terima kasih buat kesaksiannya Pak Andre, sangat menguatkan. Juga firman Tuhannya, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Shalom. Silakan Pak Peter. Oke. Terima kasih ya, Ibu Tia ya. Tadi Pak Andra ada bercerita ya. Sebenarnya anak abang saya yang bungsu yang terakhir. Abang saya kira dia bagi bapa saya bagi orang lah Jadi nama dia di Malaysia kata Henry lah. Saya Andrew lebih kurang dengan Henry dia dibagi orang. Jadi tadi panggil Henry senang kata tahun 2000 saya teringat tahun 2000 pada ketika itu saya baru kahwin 2 tahun. Halo? Ya kahwin baru 2 tahun. Tahun 2000 pada ketika itu gereja katakan Tuhan Yesus akan kembali, Jadi pada pikiran saya kata kalau Yesus kembali pada tahun itu saya tak bersedia, secara jujur saya tak bersedia akan kepulangan Yesus sebab saya baru kahwin, saya nak anak saya yang pertama saja yang ada satu tahun 1999. Saya kahwin kata 2 tahun 1998 pada ketika itu pun RM1 jatuh kan. Saya masih ingat lah. Jadi lagi satu pekerjaan tadi Andy kata pekerjaan saya pun bila saya kahwin saya dipecat lah dipecat tak ada kerja. Jadi ya betul. Jujur saya dipecat tak ada kerja. Saya masih ingat saya kahwin pada bulan Mei bulan 5 Mei. Mei 13 hari bulan Mei tahun 1998. Saya pada ketika itu saya dipecat sebelum 1 bulan. Saya masih ingat 1 bulan perkahwinan saya dipecat sebelum 1 bulan jadi kira kelang kabut lah lagi ibu mertua saya bagi saya tinggal di rumah dia lah, iaitu isteri saya lah bersama ibu mertua dia. Rumah saya yang sekarang saya tinggal pada ketika itu ada disewa lah saudara saya lah jadi saya puji Tuhan lah liku hidup saya bagi saya banyak kerja saya ada buat lah. Jadi saya pun macam digelar saya tak ada kerja lah lompat sini lompat sana jadi macam Henry kata dia keluarga dia kira orang Kristian tapi saya bila 18 tahun saya baru saya terima Yesus sebagai juru selamat. Sebab pada ketika itu bagi saya
keluarga saya dia tak melarang lah dia nak sebab ayah saya dia Katolik lah sebab dia abang saya yang paling besar dia ada kata panggil dia percaya Katolik lah. Saya pernah nampak ayah saya dia berdoa dengan gambar itu, gambar Yesus dengan tanda ini macam itu cara mungkin Katolik kan. Ya, Tapi ya, saya ya. tapi ibu saya dia dia uh, dia keluarga dia sembah patung patung Buddha saya Ya, masih ingat udah. setahun sekali dia akan uh, bagi persembahan uh, Amin. anak-anak buah-buahan setahun sekali yang saya masih ingat juga macam setahun sekali dia pagi bulan 7 itu dia percaya bulan 7 itu uh, dia semayang macam semayang hantu lah sebab yang orang mati disebebaskan untuk sebulan saja setahun sekali jadi you boleh tengok macam Henry kata di Melaka banyak orang tak percaya Yesus pada ketika saya percaya Yesus memang tak ada banyak gereja kalau dibandingkan sekarang lebih sikit lah tapi masih kurang lah jadi bagi uh, saya masih ingat lah ada sembah itu patung itu bagian ibu saya jadi saya ada kawan saya di sekolah dia dia bercerita pasal Yesus sama saya dia ke rumah saya seorang yang uh, kira pemalu lah tak suka bergaul jadi Ya, saya pun macam selalu dibuli jadi diambil kesempatan hmm, tak apalah saya manusia biasa kan jadi uh, sekarang kita ada 3 orang saya semalam saya ada ke gereja pun 3 orang pastor dengan haleluya. itu suami dia dengan saya minggu lalu saya dijemput pergi tapi dia gereja dia mana besar Pak Johan di Singapura Pak Niko Indonesia dulu kalau dikatakan itu Pak Nelson mungkin Allahyarham Subakti kenal lah itu hari dia kata oh Pak Nelson tapi mereka sudah berpecah lah tak ada bersama sekarang sudah banyak orang lah jadi pada kita dah nak hujan pada ketika itu saya masih ingat bila saya bergaul bersama mereka pun sama tak ada besar kecil saja lagi pada ketika itu dia pakai gereja orang dia orang kekurangan dana pakai gereja orang macam sekarang kita pakai Pak Henry punya Zoom jadi dapat jimat lah jadi tapi yang saya dapat perhatian bila ada doa pada ketika itu hari Amen. Sabtu malam kita datang berdoa itu memang hadirat Tuhan memang turun sebab kita doa salah satu siang malam kita kata memenangkan jiwa-jiwa itu hati Tuhan kan jadi yang kita doa hati Tuhan yang nak memenangkan jiwa-jiwa jadi kemarin semalam itu dari Texas dia pun kata agar kita dapat memenangkan jiwa-jiwa sebab hati Tuhan kenapa dia tak nak kembali ada ayat dalam kitab kata dia tak nak kembali agar semua orang dapat bertobat kan itu salah satu sebab dia tak nak kembali sebab hati dia masih manusia dapat bertobat
sebab itu kekal kan, hidup kekal selama-lamanya. Tapi sekarang itu peperangan di Amerika sekarang dia mengebom tu Iran kan. Itu Amerika semua masuk campur. Wah, banyak uh, itu semalam pun itu pastor pun ada khotbah kata ini kira akhir zaman. Kalau kita orang Kristian kita tak payah takutlah, itu dalam kitab akan terjadi kan peperangan itu Alkitab berkata kan. Jadi pagi ini saya baca Yohanes lah, Yohanes ayat 16 Yohanes ayat bab 16 ayat 12 sampai 15 mengenai Roh Kudus Yohanes 16 ayat 12 hingga 15. Sini dia kata masih banyak hal yang harus ku katakan kepadamu, itu kata Yesus, tapi sekarang kamu belum dapat menanggung dia. Jadi Yesus percaya, dia kata tetapi apabila dia datang, iaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi sini akan datang, dia akan, kita ada Roh Kudus kan, akan memberitakan kepada kita, ayat 14, dia akan memuliakan aku, iaitu Yesus, sebab dia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya, sebab itu aku berkata. Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Itu Yesus, ayat terakhir. Betul mungkin 16 ayat terakhir 15 sajalah okey. Jadi ini mengenai di sini kata itu Roh Kudus the Spirit. Jadi pagi ini itu yang iaitu roh kebenaran. Kita ada roh kebenaran. Jadi tak ada yang salah. Itu kebenaran. Itu ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, iaitu itulah yang akan dikatakan. Jadi kita ada Roh Kudus yang pagi ini, jadi ada gereja saya pergi itu, dia pakai itu apa, speaking in tongue lah, macam dalam bahasa roh lah. Saya difahamkan macam gereja Baptist ke Methodist ke, mereka tak pakai lah, tapi dia ada kelebihan yang kekurangan juga, itu kita tak menafikan. Jadi pagi ni dah jam 7, lepas tu Ibu Tian nak berkongsi, jadi kita ambil masa lain agar kita dapat berkongsi, kita dapat bersharing. Dari sini cakap kongsi macam dulu itu hari raya itu Aidilfitri dengan tahun baru dekat-dekat, jadi saya cakap kongsi raya. Okey. Itu saja saya nak cerita. Puji Tuhan, saya bagi masa ini kembali ke Ibu Tia. Okey. Oke, haleluya. Terima kasih Pak Tuhan berkati ya. Ya, itu tadi. Saya dengan kata-kata itu tadi 2-3 orang berkumpul.
Tuhan ada hadir di sana. Gitu Amin. ya. Artinya kalau menyatukan orang yang sedikit itu kan lebih mudah ya. Pasti lebih serius daripada menyatukan yang banyak ya. Nah, artinya ketika kita berdoa, ini kita 3 orang, karena kita memang benar-benar khusyuk gitu ya, kita mengalami hadirat Tuhan, maka doa-doa kita sampai ke Amin. telinganya Tuhan, ke hadiratnya Tuhan. Tapi ketika kita kumpul misalnya banyak, tapi ada yang satu kemana, yang satu kemana, kita berdoa, kira-kira nyampe nggak? Karena Tuhan lihat, ini Awesome. main. Ini main-main ini. Ada yang sambil ini, ada yang sambil itu, ada yang sambil marah-marah gitu ya. Nah, jadi saya melihat itu gitu. Dan Amin. saya juga teringat pesan almarhum ya. Pesannya untuk Zoom the Power of Love, dia bilang begini, kalau kita masih bangun pagi, masih diberi napas, harus buka. Gitu Pak. Betul. Itu yang pertama. Jadi itu sangat mengena di hati saya, dan saya nggak berani nggak buka. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau masih ada satu orang satu yang bergabung, Mama harus buka. Jadi Bapak Ibu, oh ya cuma Bapak ya berdua. Ini sama Pak Andre, mungkin saya belum pernah bersaksi. Beliau itu mau pulang, dia sebenarnya sudah serahkan semua Pak. Dia sudah ngomong semua dari sekecil-kecilnya sampai sekecil-kecilnya. Jadi, dan dia katakan begini, Mama itu sudah dipersiapkan Tuhan untuk di sini. Jadi dia sediakan semua kebutuhan saya. Dia bilang, kamu belajar di sini, kan saya sambil sekolah waktu itu. Kamu belajar di sini, printer semua disediakan. Terus dia bilang, ini kamar 5x3 udah cukup buat kamu di sini semua. Dan dia katakan begini, saya tahu Mama itu ke Depok bukan dari yang baik, yang kurang baik jadi baik, tapi yang dari nyaman menjadi tidak nyaman. Itu. Nah, artinya dia kuatkan saya. Dan dia bilang, teladanilah Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus nyaman di surga. Ya. Tidak mikirin apa-apa. Tapi dia karena peduli sama kita, sama dosa kita, maka dia mau turun menjadi manusia, turun ke bumi agar kita mendapatkan keselamatan. Nah, jadi Mama juga seperti itu. Tinggalkan Tangerang ke Depok, dari kenyamanan menjadi ketidaknyamanan. Tapi percayalah, Tuhan pasti sertai. Jadi saya pagi hari ini, itu kesaksian saya. Hari ini kita 3 orang, firman Tuhan digenapi. Ya, 2-3 orang berkumpul, Tuhan tetap hadir. Saya percaya dari kesaksian Pak Andre yang luar biasa, kesaksian Pak Peter juga, dan saya. Ya, masih banyak hari-hari lain kita boleh bersaksi nanti. Ya, dan biarlah setiap kesaksian itu nama Tuhan yang dimuliakan. Amin. Ya, nama Tuhan ditinggikan. Dan terima kasih buat kesetiaannya, untuk juga kesediaannya pagi hari ini sudah mengikuti Zoom, sudah berbagi, terutama firman-firman Tuhan tadi yang diberikan, sangat-sangat menguatkan saya. Satu hal itu yang saya pegang kemarin juga, yang dari Pastor Elisa ya, itu sangat menempelak saya. Ya, dari 1 Tesalonika 5 ayat 3 itu yang dia katakan, ya untuk itulah kamu dipanggil. Itu tadi. Ya, ditentukan. Jadi untuk apa? Untuk menyelesaikan tugas yang ada di Depok. Ya. Itu nggak mudah, Bapak Ibu. Nggak mudah bagi saya, nggak mudah. Saya butuh dukungan doa. Saya butuh support. Saya butuh teman untuk berbagi. Ya. Sehingga ketika saya mungkin bersaksi, orang yang kepekaan rohnya belum sampai, itu nggak bisa menangkap. Ya. Jadi yang mereka lihat air mata saya itu, saya minta dibelas kasihani, bukan. Saya menangis karena Tuhan itu luar biasa membentuk saya.
Tuhan itu memampukan saya itu tadi untuk keluar dari zona nyaman ke tempat nyaman. Karena anak-anak saya sudah tidak izinkan saya lagi bekerja. Mama udah cukup melayani. Itu setelah COVID. Tapi yaitu tadi, ingat kata-kata almarhum itu, dan dia orang yang tulus, orang yang serius. Ya, dia teladan buat saya, teladan rohani. Ya, dia bukan saja sebagai teman hidup, tapi teladan rohani, perkataannya semuanya tidak ada yang meragukan. Itu saja pagi ini, terima kasih. Ini Tuhan berkati Bapak Ibu, kita semangat terus. Yang saya tangkap begini, sekecil apapun perbuatan pengalaman hidup saya, sekecil apapun perbuatan yang saya lakukan dulu, pernah saya tabur sama orang, itu semua Tuhan kembalikan. Itu Bapak Ibu. Ya, semua Tuhan kembalikan. Jadi seperti kita menabur, ada yang kita tabur itu 3 hari panen, yaitu toge. Ya kan? Toge kan, kalau udah kita rendam 2 hari, 3 hari jadi ya Pak Andre ya, Pak Peter ya. Tetapi ada yang taburan kita itu, dia harus 3 bulan baru kita panen. Ya kan? Ada yang bayam mungkin 40 hari ya, atau sebulan. Nah, tapi ada juga yang kita panen 20 tahun, yaitu apa? Pohon jati. Pohon jati, betul. Tapi hasilnya, wow. Mahal. Kan gitu. Mahal nilainya. Betul, amin. Dan itu sudah lupa. Ya, seorang penanam pohon jati, dia udah lupa. Ya, setiap hari dia kerjakan, dia lihat. Tapi nanti ketika dia panen, dia terkaget-kaget dengan harganya. Ya, begitu luar biasa. Saya pun mengalami itu. Setiap taburan saya, Tuhan kembalikan. Tuhan katakan, itu loh, dulu kamu menabur. Dulu kamu memberkati hamba Tuhan. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi setiap apa yang kita lakukan, kita perbuat, itu Tuhan kembalikan kepada kita. Saya sudah ngalamin itu. Saya pernah kemarin sebagai bersaksi ya. Ya, 35 tahun yang lalu, saya itu jadi koster di rumah Tuhan. Sukarelawan. Saya pegang kunci, saya sudah berkeluarga, punya suami, punya anak. Tetapi saya tidak pernah mendapatkan bayaran. Tapi Tuhan kembalikan, artinya apa? Tuhan sedang melatih saya dan pada waktunya Tuhan berikan kepercayaan itu. Tanpa, saya sudah lupa. Sekarang baru saya ingat. Oh, begini rupanya cara Tuhan memberkati kita. Ya, jadi yakinlah apa yang kita tabur hari ini juga. Nanti kita pasti tuai pada waktu yang tepat dan Tuhan yang tahu kapan kita menerimanya itu nanti kembali. Itu saja. Terima kasih Pak Andre, Pak Peter ya. Kita tutup ya Bapak ya, kita bersatu dalam doa. Bapak, tak henti-hentinya kami mengucap syukur di pagi hari ini. Sebab anugerah-Mu yang luar biasa, kasih-Mu yang luar biasa, cinta-Mu yang begitu besar kepada kami, yang senantiasa menyertai kami, menolong kami, bahkan Tuhan tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Walaupun proses demi proses kami terima, proses demi proses kami lalui, tapi kami sangat percaya bersama Tuhan kami menang, dan bersama dengan Tuhan kami lebih daripada pemenang. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini, buat jumlah Power of Love yang masih juga setia bersama dengan Tuhan. Kami boleh berbagi pengalaman hidup kami, kesaksian kami, bagaimana Tuhan memproses kami, bagaimana Tuhan berjalan bersama dengan kami. Tuhan, semua itu adalah dalam kendalinya Tuhan. Tuhan tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera yang penuh harapan dan masa depan yang luar biasa. Bahkan surga yang mulia Tuhan sudah sediakan bagi kami. Sekali lagi terima kasih buat hamba-Mu Bapak Andre. Diberkatilah Bapak Andre Tuhan, yang setia melayani Tuhan. Diberkatilah pelayanannya, istrinya, anaknya, seluruh keluarga besarnya. Bahkan apapun yang dia kerjakan, dia pikirkan hari-hari ini, Tuhanlah yang membuat berhasil dan beruntung. Semua berjalan dalam kendalinya Tuhan. Bapak terima kasih buat Jum yang juga bersama dengan Pak Andre setiap pagi setia
untuk membuka Zoom ini untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk hormat bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Roh Kudus. Teruslah memakai hamba-Mu ini lebih dahsyat lagi. Kami juga berdoa untuk Pak Peter Ho. Terima kasih juga Tuhan buat kesetiaannya, buat ketulusannya, buat pengalaman hidupnya yang sudah dibagikan bagi kami pada hari ini. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, yang mengenal kami, bukan melihat bentuk dan rupa kami, apalagi harta kami. Tapi Tuhan melihat hati kami, ketulusan kami, terutama untuk Pak Peter Ho. Pakai dia lebih dahsyat lagi Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun berada. Dimanapun hamba-Mu Engkau tempatkan, biarlah Tuhan nama-Mu dimuliakan, nama-Mu ditinggikan. Terima kasih Tuhan buat teman-teman kami yang tidak bergabung pagi hari ini. Kami tidak tahu apa cara mereka, alasan mereka, tetapi kami percaya Tuhan tetap melihat mereka. Tuhan memandang mereka dari rumah-Mu yang kudus. Dan Tuhan tahu kapan menolong mereka dan kapan menyelamatkan mereka. Bapak terima kasih Tuhan. Biarlah kami Tuhan yang tergabung pagi hari ini. Terutama hamba-Mu Tuhan yang hina ini. Tuhan terima kasih. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Tapi karena perkenanan-Mu, karena darah-Mu, Engkau memakai hamba-Mu menjadi alat di tangan-Mu. Teruslah Bapa berjalan bersama dengan kami. Tanpa Tuhan kami tidak mampu. Biarlah kami berani juga menyaksikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Sehingga nama-Mu dipermuliakan. Diberkati seluruh keluarga besar kami, anak-anak, cucu dan menantu. Baik yang ada di Tangerang dan juga di Depok. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkaulah kepujian kami. Engkaulah kebanggaan kami. Berjalan bersama dengan kami. Itu dahsyat Bapa. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Dan diberkatilah bangsa dan negara kami di mana kami tinggal. Diberkati Malaysia, diberkati Singapura, diberkati Indonesia dan seluruh pemimpin-pemimpin kami. Menjadi pemimpin yang takut akan Tuhan. Roh kebenaran itu ada di hati mereka. Sehingga Tuhan kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dengan sukacita Tuhan. Kami boleh Tuhan beribadah dimanapun kami berada. Bapak terima kasih teringat buat hamba-Mu Pastor P.J. John. Biarlah dia Tuhan semakin pulih, semakin sehat. Dan kami boleh bergabung kembali untuk memuliakan nama Tuhan lewat Zoom The Power of Love. Bapak terima kasih sepanjang hari ini. Terutama hamba-Mu hari ini akan melayani di Panti Bersinar. Tuhan Engkau memberkati, Engkau berjalan di depan. Dan juga biarlah kami di sana boleh menjadi berkat. Bahkan kami akan ke Depok nanti. Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Engkau yang berjalan di depan. Engkau tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus. Sehingga semua baik, semua lancar adanya. Dan nama-Mu dipermuliakan di sana. Engkau nyatakan kuasa-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu. Sebab Engkau Allah yang perkasa. Tidak ada ya Tuhan yang sembunyi di hadapan Tuhan, semua terbuka. Ini hati kami, hidup kami serahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih untuk para penginjil, pendoa syafaat, hamba-hamba Tuhan, para gembala, baru pengajar agama Kristen. Tuhan, biarlah kami semua menjadi murid, bukan hanya pengikut Bapa, sehingga kami Tuhan berani bersaksi dimanapun kami berada. Sekali lagi kami mengucap syukur, kami berterima kasih buat pagi hari ini, buat hadiran-Mu, perkenanan-Mu, firman-Mu, kesaksian hamba-hamba-Mu. Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, mari Tuhan Engkau urapi kami, Engkau berkati kami dengan urapan dari tahta kudus-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita terima berkat daripada Tuhan, kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam surga, dalam nama anaknya Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus. Itulah yang menyertai kita mulai pagi hari ini, besok sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus menjemput kita kembali di awan-awan yang permai. Setiap orang yang percaya kepadanya dan setia. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan. Amin. Amin, amin. Oke, terima kasih Pak Andre, Pak Tuhan Peter, berkati, terima kasih. Pak Peter Ho, Ya, terima kasih. masukkan saya di Tetap grup semangat. ya. Besok Masukkan di yang grup. besok yang khotbah Pak Jason, Pastor Jason dari Malaysia ya, Jason Hart ya. Oh, Baik, Malaysia, sampai Malaysia ketemu mana? besok. Semenanjung lagi? Semenanjung lagi kah? Kuala Lumpur, KL. Oh, KL. Kalau KL. Ya. KL ya. Semenanjung itu. Sampai ketemu besok ya Pak Andre, Pak Oke. Peter. Ya, Tuhan berkati. Ya, Doni Oke. cucu udah perang nih. Oke. Tuhan berkati.